Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di Rabu 24 Agustus 2022. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak dan solar terjadi di seluruh SPBU di Kabupaten Deli Serdang. Para supir truk rela mengantri panjang hingga ke jalan demi mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi. Beginilah suasana di SPBU di Jalan Medan Lubuk Pakam, kilometer 21, Dusun 10, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, terlihat puluhan truk mengantri untuk mengisi bahan bakar. Antrian panjang ini terjadi disebabkan di sepanjang jalan lintas Sumatera, seluruh SPBU masing memasang pelang bertuliskan solar kosong, sementara SPBU yang masih memiliki stok solar langsung diserbu para supir truk. Para supir truk ini rela mengantri berjam-jam agar dapat mengisi BBM jenis solar, dan jika tidak kebagian solar, terpaksa truk harus menginap di SPBU tersebut. Karena BBM jenis solar bersubsidi inilah yang terjangkau bagi para sopir truk. Sementara jika diisi dengan bahan bakar jenis solar non-subsidi, maka supir truk akan merugi. Menurut salah seorang supir truk, Leonardo Aritonang, kelangkaan BBM jenis solar ini sudah dirasakan para supir truk sejak 2 bulan terakhir, dan ia harus rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis solar. Seperti halnya hari ini, ia melihat salah satu SPBU masih memiliki stok solar, walaupun hingga larut malam ia terpaksa menunggu giliran untuk membeli solar, dan jika dipaksakan jalan, truknya pasti akan kehabisan SPBU di tengah perjalanan. Sekarang kan permasalahannya mereka membatasi jumlah pembelian. Nah, jadi menurut saya itu bukan istilah membatasi pembelian solarnya, tapi unitnya yang harus dikurangi, Bang, gitu loh. Penjualan mobil itu harus dikurangi gitu loh. Karena pembelian mobil yang pembelian solar itu sudah tidak sesuai gitu. Iya, lebih kebanyakan mobil lagi. Iya, mobil lebih banyak di dunia ini malahan daripada minyak bumi kan gitu. Jadi ya kalau bisa pada pemerintah ya lebih bijak lah untuk mengatasi pengeluaran unit-unit baru gitu. Hingga larut malam, antrian panjang truk yang hendak mengisi bahan bakar jenis solar semakin bertambah, dan tidak sedikit pula kecewa karena tidak mendapatkan solar. Sementara itu pemirsa, satu unit sepeda motor terbakar saat akan mengisi bahan bakar minyak jenis Pertamax di salah satu SPBU di Kota Pematang Siantar. Akibatnya pengendara sepeda motor mengalami luka bakar dan SPBU berhenti beroperasi karena mesin pompa minyak mengalami kerusakan. Dari rekaman video amatir warga yang merekam detik-detik peristiwa tersebut, terbakarnya satu unit sepeda motor ini terjadi pada saat petugas SPBU sedang melakukan pengisian BBM di sepeda motor. Terbakarnya sepeda motor tersebut terjadi diduga akibat adanya percikan api dari mesin sepeda motor. Beruntung karyawan SPBU langsung cepat melakukan pemadaman api dengan menggunakan apar atau racun api. Salah seorang karyawan SPBU mengatakan saat akan mengisi BBM kondisi mesin sepeda motor dalam keadaan mati. Namun saat pengisian BBM jenis Pertamax berlangsung, percikan api terjadi dari mesin motor tersebut yang mengakibatkan kebakaran. Saat kejadian ya seperti biasa pengisian sepeda motor, ya tiba-tiba keluar api dari bawah sepeda motornya. Ya namanya minyak kan langsung nyembur gitu dia. Yang punya sepeda motor panik, dia juga kena. Sepeda motornya dijatuhkan ke arah pompa dispenser ini, makanya apinya jadi semakin besar karena minyaknya kan otomatis tumpah dari tangkinya. Operator memang langsung sigap ngambil apar yang kecil, ternyata nggak mempan dia kan aparnya. Ya inisiatif lah ngambil apap dia yang lebih besar ukurannya. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, namun pemilik sepeda motor mengalami luka bakar di bagian kaki. Dan pompa mesin SPBU mengalami kerusakan sehingga SPBU berhenti beroperasi menunggu perbaikan mesin pompa yang rusak dari pihak Pertamina.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Personil gabungan Satuan Reserse Narkoba Polres Toba melaksanakan gerebek kampung narkoba di wilayah hukum Polres Toba. Kegiatan GKN dipimpin oleh Kasatres Narkoba Polres Toba AKP Yugun Sibagariang dengan memberikan arahan kepada personil yang terlibat. Kasatres Narkoba bersama personil yang terlibat melakukan penggerebekan salah satu tempat yang sering digunakan untuk penyalahguna narkotika di rumah kos di Pulau Nagodang, Kelurahan Napitupulu, Bagasan, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba. Kasatres Narkoba AKP Yugun Sibagariang mengatakan setelah sampai di lokasi yang ditentukan sebagai lokasi gerebek kampung narkoba, yaitu di Pulau Nagodang, Kelurahan Napitupulu, Bagasan, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba, ditemukan 8 orang laki-laki di lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi ditemukan barang bukti berupa 7 paket ukuran kecil berisi daun dan biji diduga narkotika jenis ganja. 3 paket ukuran besar berisi daun dan biji diduga narkotika jenis ganja, jumlah berat 252 gram, dan 5 paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga jenis sabu. Terhadap ESS, kita akan melakukan penyidikan ke JPU nanti. Sementara untuk LDS, terus SA, ARP maupun MS, salah satunya adalah perempuan, kita ini sudah melakukan rehab. Ya, kita bawa ke BNK Siantar dan sudah kita lakukan rehab pada tanggal 22. Mereka sekarang ditempatkan di panti rehab untuk rawat inap. Mungkin 3 atau 6 bulan ke depan. Untuk memberantas peredaran narkoba, Satres Narkoba akan terus melakukan pemberantasan narkoba di wilayah Polres Toba. Pemirsa, Polres Toba melaksanakan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral terkait Ops Bina Garuda Toba 2022 di Aula Harugunan, Mardemak, Polres Toba. Rapat yang dipimpin oleh Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan operasi kewilayahan dengan sandi Operasi Bina Karuna Toba 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat pemerintah Kabupaten Toba, personel Kodim 020 10 TU, beserta jajaran Polres Toba. Kapolres Toba Taufik Hidayat Hayat mengatakan tujuan operasi yang menitik beratkan pada Karhutla ini yaitu mencegah dan meminimalisir mengunggah kesadaran masyarakat, melaksanakan langkah pencegahan, antisipasi dan memetakan wilayah rawan, serta meningkatkan sinergi antar instansi hingga pemberdayaan masyarakat. Taufik Hidayat Hayat juga menegaskan bahwa sasaran operasi terbagi menjadi potensi gangguan diantaranya panas, terik, dan tinggi tanpa intensitas hujan. Ambang gangguan diantaranya pembukaan lahan hingga gangguan nyata kebakaran hutan dan lahan. Yang menjadi target operasi dalam Operasi Bina Karuna kali ini yaitu masyarakat petani, perusahaan perkebunan dan lokasi atau tempat wilayah yang rawan karhutla dan serta kegiatan pembukaan lahan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba Sudirman Sirait mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral terkait Ops Bina Karuna Toba 2022, di mana kegiatan ini yang bertujuan dalam rangka mengantisipasi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Di setiap titik-titik yang menjadi rawan karhutla, kita bikin embung-embung air sendiri. Bagaimana? Ya kita bisa dengan Pemda, dengan masyarakat semuanya. Walaupun tidak ada bantuannya, kita gotong royong. Makanya kita sekarang rapat koordinasi untuk mengevaluasi kejadian-kejadian terdahulu dan sekarang. Kedepannya bagaimana supaya tidak terjadi itu, kedepannya kayak begitu, supaya yang biasanya kita hanya memukul-mukul pakai api, tapi nanti ke depan kita bisa menggunakan air yang ada di embung-embung. Kita dari pemerintah Kabupaten Toba akan membangun sinergitas yang mantap untuk menangani karhutla antara pemerintah kabupaten, TNI dan Polri serta masyarakat. Jadi pesan kita kepada masyarakat sekitar, terutama sekitar hutan, yang dekat-dekat dengan hutan, apabila ada kebakaran jangan dibiarkan membesar. Kemudian dalam rangka membuka-buka lahan ataupun kebun oleh masyarakat, kalau membakar jangan ditinggalkan, tetap diawasi. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Medan menghimbau warga Kota Medan bahwa cacar monyet dapat dicegah dengan cara berperilaku hidup sehat.
Berperilaku hidup sehat ini diutamakan karena hingga saat ini belum ada vaksin di Indonesia dalam upaya pencegahan cacar monyet. Di Indonesia sudah ada 1 orang warga di Jakarta yang terkonfirmasi cacar monyet. Hal ini terjadi karena warga ini baru pulang dari luar negeri. Meski demikian, pemerintah telah berupaya agar penyebaran cacar monyet ini tidak terjadi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Medan, Dr. Pocut Fatimah Fitri, menyatakan cacar monyet tidak perlu ditakuti karena dapat dicegah dengan cara pola hidup bersih dan sehat. Menurut Dr. Pocut Fatimah Fitri, cacar monyet ini dapat dicegah dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh yang pada gilirannya dapat disembuhkan dengan antibodi seseorang. Sampai saat ini menurut Dinas Kesehatan Kota Medan, cacar monyet untuk Kota Medan masih aman atau belum ada ditemukan. Meski demikian diharapkan warga Kota Medan agar tetap waspada dan menghindari kontak langsung dengan binatang atau benda yang bersentuhan dengan warga yang terkonfirmasi cacar monyet. Berperilaku bersih dan hidup sehat adalah cara mencegah cacar monyet ini atau sama dengan pola hidup bersih dan sehat mencegah COVID-19. Di antaranya mencuci tangan dengan sabun cair, menghindari kontak langsung dengan penderita, dan selalu menjaga kesehatan tubuh. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Medan tetap menghimbau warga jika ada di antaranya warga yang baru pulang dari luar negeri, hendaknya tetap memeriksakan diri apakah benar-benar kondisi tubuhnya terbebas dari cacar monyet. Bahkan Dinas Kesehatan Kota Medan juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Medan melalui Puskesmas agar selalu waspada dan tidak perlu panik, serta yang terpenting adalah berperilaku hidup bersih dan juga sehat. Konfirmasi menderita monkeypox atau cacar monyet ini ada di Indonesia ya, Jakarta. Jadi dengan posisi adanya kasus ini, bagaimanapun masyarakat dihimbau harus waspada, tapi tidak perlu panik. Kita yang penting tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Terkait dengan penularan monkeypox atau cacar monyet ini, perilaku yang sangat kita pentingkan untuk dilakukan sehari-hari oleh masyarakat, ada salah satunya adalah cuci tangan, ya, terutama apalagi kalau kita mungkin menyentuh atau kontak dengan hewan, terutama dan sebaiknya juga kita menghindarlah bersentuhan langsung dengan kasus bila itu ada. Tapi mudah-mudahan tidak sampailah ke Kota Medan kasus itu terlokalisir dan sembuh. Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit akibat virus yang ditularkan melalui binatang. Monkeypox pertama kali ditemukan pada tahun 1958 di Denmark ketika ada 2 kasus seperti cacar muncul pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian. Adapun gejala cacar monyet ini yaitu demam tinggi yang mendadak setelah kepulangan dari luar negeri, pembesaran kelenjar getah bening dan ruam kulit dalam waktu kurang dari 3 minggu setelah kepulangan dari luar negeri. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ayo Cegah Stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjadi pembicara dalam seminar kebudayaan yang dihadiri oleh para guru PAUD se-Kota Medan. Dalam materinya, Gubsu menyampaikan tentang pentingnya budi pekerti, wawasan kebangsaan, dan sejarah bangsa Indonesia ditanamkan sejak dini kepada generasi muda bangsa. Acara seminar kebudayaan dengan tema menumbuhkan cinta kebangsaan melalui pembinaan sejarah kemerdekaan sejak dini kepada generasi muda bangsa dilaksanakan di Aula Tengku Rijal Nurdin, Jalan Sudirman pagi tadi. Acara yang diikuti oleh ratusan guru PAUD se-Kota Medan ini juga dihadiri oleh Ibu Nawalubi selaku Bunda PAUD Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam amanat dan bimbingannya menyampaikan peristiwa sejarah bangsa Indonesia mulai dari kisah kerajaan hingga kemerdekaan perjuangan bangsa ini tahun 1945. Di samping itu, Edi memberi pembekalan kepada para guru PAUD tentang wawasan kebangsaan, dasar negara, serta kebinekaan dan solidaritas antar umat beragama. Pada kesempatan itu, Edi Rahmayadi juga menyampaikan pesan moral yang harusnya disampaikan para guru PAUD kepada anak-anak sejak dini mengenai budi pekerti dan kejujuran. Hal inilah yang membedakan pola pendidikan yang ada di Indonesia dan negara lain. Gubernur mencontohkan Finlandia sebagai negara yang sukses membangun kejujuran, sehingga negara tersebut dikenal sebagai negara yang maju, makmur, sejahtera, aman, dan bersih. Tetapi yang ingin saya juga mengambil keuntungan saya sebagai gubernur. Saya hormati guru-guru PAUD ini. Saya tak terlalu tahu. Saya tanya itu mahasiswa, saya tanya anak SMA, saya tanya anak SMP, saya tanya anak SD. Tanggal berapa lahirnya Pancasila? Ada jawab? Mana lagi? Juni. Karena sudah lihat tadi itu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dan Rem 023 Kawal Samudra Kolonel Dodi Triwinarto secara resmi menutup pelaksanaan TMMD ke-114 Kodim 0211 Tapanuli Tengah dengan kegiatan meliputi pembukaan akses jalan yang menghubungkan dua kelurahan di Kota Sibolga. Ya, penutupan pelaksanaan kegiatan TMMD ke-114 Kodim 0211 Tapanuli Tengah tersebut dilaksanakan di lapangan Simare-Mare, Kota Sibolga. Dandim 0211 Tapanuli Tengah Letkol Mangatas Sibue menyampaikan bahwa kegiatan TMMD Kodim 0211 Tapanuli Tengah yang berlangsung dalam 1 bulan di Kota Sibolga dengan kegiatan meliputi fisik seperti pembukaan jalan sepanjang 2.800 meter dan pembangunan 2 jembatan dan selesai sesuai dengan target. Sedangkan kegiatan non-fisik berupa penyuluhan di berbagai bidang juga berakhir dengan baik. Dan Rem 023 Kawal Samudra Kolonel Dodi Triwinarto dalam amanahnya menyampaikan kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke-114 Kodim 0211 Tapanuli Tengah yang dilaksanakan dalam 1 bulan penuh tersebut merupakan wujud kemanunggalan TNI bersama rakyat. Dan untuk itu, bagi setiap prajurit TNI, khususnya Kodim 0211 Tapanuli Tengah, tetaplah berbuat hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Usai menutup kegiatan TMMD ke-114 Kodim 0211 Tapanuli Tengah, dan Rem 023 Kawal Samudra bersama lainnya memberikan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu, serta meninjau kegiatan pengobatan gratis yang diselenggarakan Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Dan Dim 0211 Tapanuli Tengah Letkol CZI Mangatas Sibuea menyampaikan harapannya agar masyarakat tetap menjaga dengan baik hasil dari pengerjaan pelaksanaan TMMD ke-114 Kodim 0211 Tapanuli Tengah tersebut. Satgas TMMD ke-114 tahun 2022 ini telah menyelesaikan program TMMD baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik dengan progres 100% keseluruhan. Tentunya kami berharap apa yang sudah kami kerjakan baik dari sasaran fisik berupa jalan dan jembatan bisa bermanfaat untuk menjadi akses
jalan baru yang menghubungkan dari Sibolga Utara ke Sibolga Selatan, kota Sibolga ini. Perwakilan pemerintah Kota Sibolga sendiri menanggapi apa yang diharapkan Dandim 0211 Tapanuli Tengah berjanji akan menindaklanjuti segala kegiatan TMMD yang dilakukan Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Terima kasih atas nama pemerintah kota juga kami merasa sangat bersyukur atas keberhasilan program TMMD di Kota Sibolga. Ya, pemirsa, 24 Agustus merupakan hari bersejarah bagi Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI karena saat itulah pertama kali TVRI hadir di bumi Indonesia. Dinamika perjalanan LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran senantiasa menjadi pembelajaran berharga guna memberikan manfaat terbaiknya bagi masyarakat Indonesia. Upacara peringatan HUT ke-60 LPP TVRI diperingati di TVRI Sumatera Utara pagi tadi, bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Tahrijal yang diikuti jajaran manajemen beserta karyawan-karyawati TVRI Sumatera Utara. Direktur Utama LPP TVRI dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Tahrijal menyampaikan pada usianya yang ke-60 tahun dengan mengusung tema 60 tahun TVRI terus merawat negeri. Itulah pernyataan yang jelas yang disampaikan mengenai makna hadirnya TVRI bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hadirnya TVRI tidak akan membuat kekeruhan, tidak akan membuat kegaduhan, namun justru akan terus memberikan kejernihan serta mencerdaskan dan menguatkan persatuan dalam indahnya ragam kebinekaan. LPP TVRI menunjukkan konsistensinya dalam merawat dan menjaga NKRI didukung dengan adanya 30 stasiun penyiaran daerah yang tersebar di 30 provinsi. Dan akan diperkuat dengan hadirnya 2 stasiun baru yaitu Stasiun Kepulauan Riau dan Stasiun Kalimantan Utara yang akan diresmikan pada akhir tahun 2022 ini. Hal ini menjadi komitmen direksi untuk terus mengembangkan lembaga ini dalam melayani masyarakat Indonesia sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI. Keseriusan TVRI dalam menjangkau seluruh pelosok negeri juga ditunjukkan dengan adanya 139 transmisi digital yang dimiliki dan tersebar di seluruh Indonesia, sehingga daya tangkap siaran LPP TVRI saat ini sudah menjangkau 70% dari luas wilayah Republik Indonesia. Upacara peringatan HUT ke-60 LPP TVRI juga ditandai dengan pemberian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada 11 karyawan-karyawati TVRI Sumatera Utara. Pemirsa, di usianya yang ke-60 tahun, Lembaga Penyiaran Publik TVRI diharapkan para pemirsanya semakin cerdas dan maju dalam memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk saat ini TVRI telah beralih menggunakan TV digital. Berikut tanggapan para pemirsa yang selalu menantikan acara di TVRI. Dirgahayu kepada TVRI yang ke-60. Semoga jaya di udara, jaya di darat, dan jaya di laut. TVRI saat ini kami melihatnya sudah sangat luar biasa perkembangannya. Bisa berubah bentuk dari jadul sekarang ke milenial. Pemberitaan-pemberitaannya juga sudah enak diikutin. Kalau dulu kan masih, istilahnya kalau bagi kami kan masih siaran jadul. Tapi sekarang saya lihat sudah mendekatin yang modern. Dan ini kalau bisa terus ditingkatkan dan minimal dipertahankan. Karena hari-hari ini kami tanpa melihat TVRI rasanya kurang rasanya mendapat informasi. Tapi kalau sudah melihat TVRI rasanya telah puas. Terutama untuk warga Sumatera Utara yang berita tentang Sumatera Utaranya. Semua kegiatan yang menyangkut kemasyarakatan, partai atau politik ada di TVRI. Dirgahayu untuk TVRI ke-60. Mudah-mudahan TVRI yang merupakan media kebanggaan bagi masyarakat di Indonesia ini bisa tetap eksis, terus menjadi media yang mampu menjadi corong bangsa. Itu harapan kita. Hari ini tanpa kita sadari,
medsos itu seakan menjadi pandangan bagi masyarakat. Artinya referensi-referensi yang disampaikan di medsos itu secara tidak langsung menggerus keinginan masyarakat untuk melihat televisi. Ini tantangannya. Kami berharap dalam migrasi dari analog ke digitalisasi, selain kualitas siarannya, teman-teman TVRI itu mampu meningkatkan kualitas kontennya. Karena ini menjadi tantangan kita bersama. Makanya begitu ada migrasi dari analog ke digital, kita berharap siaran-siaran yang disajikan oleh televisi khususnya TVRI itu bisa memang betul-betul menjadikan referensi bagi masyarakat. Tontonan itu menjadi tuntunan. Dirgahayu TVRI ke-60 semakin jaya dan dicintai oleh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-60 LPP TVRI. Semoga TVRI terus berkiprah dalam memberikan informasi yang akurat, cerdas, dan senantiasa dirindukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Jayalah Indonesiaku, majulah TVRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu TVRI yang ke-60, selamat berulang tahun. Mudah-mudahan ke depannya akan semakin baik. Tanggapan saya terus terang sangat mengapresiasi siaran TVRI, apalagi katanya sekarang sudah digital. Kan. Kalau saya sih melihat ingin selain apresiasi tersebut, saya memang dari dulu pengen sekali di acara TVRI Sumut itu ada forum pendidikan. Artinya forum pendidikan menjawab, yang menghadirkan para ahli-ahli pendidikan, kemudian temanya bisa dirancang mulai dari pendidikan dasar atau mungkin dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Intinya bahwa TVRI akan menjawab seluruh permasalahan-permasalahan pendidikan itu. Katakanlah minimal sekali seminggu. Nah itu saya kira tidak ada orang yang tidak terkait dengan dunia pendidikan. Karena itu menurut saya memang perlulah ke depan ini. Pemirsa, adanya program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia maju dan sumber daya manusia unggul, Unimed menyahutinya dengan meningkatkan kualitas lulusan dan dosen serta kualitas pembelajaran. Melalui 3 komponen tersebut adalah bentuk tanggung jawab Unimed dalam menyahuti kebijakan pemerintah untuk mendukung Indonesia maju. Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom mengatakan, melalui kualitas lulusan dan dosen serta kualitas pembelajaran diturunkan menjadi 8 indikator kinerja dengan membuat lulusan memperoleh pekerjaan dan mahasiswa menyelesaikan perkuliahan 20 SKS di luar kampus serta dosen juga memiliki kegiatan di luar kampus. Indikator lainnya adalah jumlah praktisi pengajar di kampus, karya dosen yang dapat dipergunakan masyarakat, program studi bekerjasama dengan pihak lain, persentase dosen yang menerapkan pembelajaran kolaboratif, dan yang tidak kalah penting adalah program studi yang sudah terakreditasi internasional. Pada wisuda daring periode Agustus 2022, Unimed mewisuda 1041 wisudawan yang terdiri dari 144 program pasca sarjana, 142 lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan, 176 Fakultas Bahasa dan Seni, Ilmu Sosial 80 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 199 orang, Fakultas Teknik 120 orang, 65 orang Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan 115 lulusan Ekonomi. Rektor Unimed Syamsul Gultom atas nama seluruh sivitas akademika Unimed mengucapkan selamat atas kelulusan seluruh wisudawan atas gelar akademik yang sudah diraih di bidang ilmu masing-masing. Rektor juga menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat melakukan wisuda secara langsung dan berharap upacara wisuda dan perkuliahan semester genap dapat dilakukan 100% secara luring. Mengikuti kebijakan pemerintah tadi, Indonesia maju, SDM yang unggul, tentu kita membuat suatu kebijakan yaitu dengan meningkatkan kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas pembelajaran. Bagaimana juga lulusan mendapatkan pekerjaan, dan yang kedua adalah mahasiswa menyelesaikan 20 SKS di luar kampus,
Dan yang ketiga tentunya adalah dosen berkegiatan di luar kampus. Yang keempat adalah jumlah praktisi mengajar di kampus. Dan yang kelima adalah tentunya adalah karya dosen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang keenam tentunya adalah bagaimana juga program studi bermitra dengan yang lain atau kerjasama. Dan yang ketujuh adalah persentase dosen yang menerapkan pembelajaran kolaboratif, yaitu dengan metode case method dan project based. Dan yang terakhir tentunya yang ke-8 tentunya yaitu program studi yang terakreditasi internasional. Orasi ilmiah pada wisuda daring UNIMED periode Agustus 2022, Ketua Senat UNIMED Profesor Syawal Gultom mengingatkan kepada mahasiswa agar selalu memotivasi diri sendiri untuk lebih maju. Dikatakan ada 2 modal para wisudawan untuk dapat sukses dalam kehidupan, yaitu bangkitkan motivasi dari dalam diri dan selalu meningkatkan kapasitas diri melalui belajar sepanjang hayat. Karena ketetapan hati itu akan mengubah harapan, mengubah keyakinan. Keyakinan itu yang mengubah cara bekerja. Cara bekerja itu bisa mengubah nasib Anda. Jadi destiny itu ada pada perilaku bekerja Anda. Dari mana dimulai tadi? Pertama, motivasi harus kuat di sini. Yang kedua, kapasitas belajar dan belajar. Seorang filosof dari Afrika itu mengatakan begini, a lifelong learner is a lifelong winner. Jadi siapa pemenang sepanjang hayat, sepanjang masa? Mereka adalah pembelajar yang sepanjang masa. Jadi untuk menjadi pemenang sepanjang masa, pemenang semasa hidup kita, jadilah pembelajar semasa hidup terus. Para lulusan terbaik pada wisuda periode Agustus 2022 mengikuti upacara wisuda secara langsung dari Biro Rektor UNIMED, sekaligus menerima penghargaan dari Rektor Universitas Negeri Medan. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, fotosintesis bakteri adalah pupuk organik yang kaya dengan manfaat terhadap tanaman muda dan tanaman keras, mulai dari pemenuhan nutrisi dan membantu tanaman untuk memanfaatkan sinar ultraviolet secara maksimal. Ya, selain itu, ekoenzim yang bermanfaat untuk tanaman dan kebersihan lingkungan juga menjadi pengetahuan yang harus dipahami oleh para pelajar dan mahasiswa jurusan pertanian. Seperti yang dilakukan penangkar bibit Enek Laras dan penerima Kalpataru Paris Miring, serta penggiat lingkungan Wajah Guru Singa, mengajarkan cara pembuatan fotosintesis bakteri dan ekoenzim di penangkaran bibit Enek Laras Tanjung Merawa Deli Serdang kemarin. Pembuatan fotosintesis bakteri, Paris Miring menyampaikan bahan yang digunakan telur bebek, kecap ikan, dan kapsul PSB yang masih didatangkan dari negara Thailand. Dari 3 buah telur dan kecap ikan serta kapsul PSB dicampur dengan 15 liter air lalu dijemur di bawah sinar matahari selama 10 hari. Untuk generasi kedua, di mana 1,5 liter hasil fermentasi pertama dicampur dengan 15 liter air, ditambah kecap ikan dan telur, lalu dijemur selama 10 hari, terjadi generasi kedua.
Paris Sembiring mengatakan fotosintesis bakteri ini dapat dibuat hingga generasi kelima sehingga lebih efisien dan ekonomis namun kualitasnya tetap sama. Selain itu, pembuatan ekoenzim juga dipraktekkan di hadapan para pelajar dan mahasiswa di mana rumus dari pembuatannya adalah 1-3-10 yang mana gula merah tebus 1 kg, 3 jenis bahan organik dan 10 liter air. Cara pembuatannya setelah dilarutkan 1 kg gula merah tebu ke dalam 10 liter air, lalu ditambahkan 3 jenis bahan organik bisa berupa kulit buah dan sayuran. Lalu setelah tercampur rata, wadah penyimpanan ditutup rapat selama 10 hari. Pada hari ke-11 dibuka kembali untuk mengeluarkan gas. Setelah itu ditutup kembali selama 3 bulan untuk hasil yang baik. Membuat pelatihan tentang pembuatan PSB dan ekoenzim. Nah, bisa kita lihat di sini tadi bahan-bahannya sudah tersedia semua dan cara pembuatannya juga gampang. Karena kita tahu saat ini pupuk juga sangat langka dan mahal. Jadi kita kasihan melihat petani, makanya kita edukasi petani bagaimana cara membuat pupuk organik yang baik dan berkualitas gitu. Jadi kalau untuk pembuatan PSB juga gampang sekali, hanya dengan bahan-bahan yang seperti yang kita lihat tadi itu telur bebek, ada kecap ikan, terus air, kita campur, kita aduk, kita jemur, baru nanti ada kapsul yang kita datangkan dari Thailand. Nah, itu kita campur, baru kita jemur kembali, kan kita tutup rapat. Setelah 10 hari kita keluarkan gasnya, baru nanti kita tutup kembali, baru kita taruh di tempat yang sejuk. Nah, tempat sejuk selama 3 bulan, maka jadilah ekoenzim yang bagus gitu. Penggiat lingkungan Wajah Guru Singa mengatakan saat ini ia dan timnya akan terus mengedukasi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat membuat fotosintesis bakteri dan ekoenzim karena bahannya gampang ditemukan dan ramah lingkungan serta dapat menjadikan tanaman subur. Dikatakan saat ini kedua jenis pupuk tersebut sudah diaplikasikan ke tanaman padi di daerah Bulu Awar, Deli Serdang. Bahwa ekoenzim dengan PSB ini di lapangan hasilnya cukup baik. Dengan masyarakat kita yang memanfaatkan ekoenzim ataupun pupuk PSB, nilai rupiahnya murah. Jadi mereka tertolong dengan nilai rupiah dan pemanfaatannya cukup tinggi. Itu yang diharapkan masyarakat saat ini karena harga pupuk kimia begitu mahal. Jadi kita mengembangkan itu di setiap kelompok-kelompok di daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara ini dengan Pak Sembiring, dengan Pak Klaras dan lain-lain. Dan supaya masyarakat bisa menerima ini, supaya mereka dapat mengembangkan daripada pupuk ekoenzim ataupun PSB, supaya mereka lebih tertolong meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Para mahasiswa dan siswa SMK jurusan pertanian yang ikut pada pembuatan kedua pupuk organik tersebut berjanji akan mempraktekannya di tempat masing-masing. Dah, cukup. Sementara pemirsa, para siswa dan mahasiswa yang sudah mengetahui cara pembuatan fotosintesis dan ekoenzim melalui penerima Kalpataru dan pegiat lingkungan di penangkaran bibit Enaik Laras mengaku sangat tertarik untuk mendalaminya serta akan mengajak masyarakat untuk menggunakannya. Para siswa dan mahasiswa yang mengikuti atau mengetahui cara pembuatan fotosintesis ekoenzim ini sangat sederhana dan ramah lingkungan sehingga sebagai pelajar dan mahasiswa sangat mendukung jika masyarakat petani menggunakan pupuk tersebut. Jadi kami dari sudut pandang mahasiswa, kami memandang pembuatan ekoenzim dan PSB ini sangat baik untuk tanah begitu Pak. Karena seperti yang kita tahu, sekarang banyak petani menggunakan pupuk organik. Jadi ekoenzim ini kan yang dari tumbuh-tumbuhan bekas buah-buahan gitu Pak. Jadi memperbaiki struktur tanah begitu dia Pak. Jadi pertanian kedepannya bisa makin baik begitu. Yang pernah kami aplikasikan di sini Pak, nyiram ke aren gitu Pak. Jadi kami pertama kali juga ikut pelatihan kayak gini Pak. Sangat baik ya Pak, karena yang biasanya kita di rumah yang waktu itu daring, sekarang dengan ada pelatihan seperti ini bisa menambah wawasan, ilmu untuk diaplikasikan di rumah Pak. Apalagi jurusan kita ini pertanian, bisa diberi ilmunya untuk warga-warga lain, untuk orang-orang di rumah. Sangat baik Pak, karena kita di sekolah nanti juga akan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diberi di pelatihan ini Pak. Khususnya ekoenzim yang memang tidak semua orang dapat mempelajarinya. Menurut saya cocok Pak, apalagi untuk tanaman muda ya. Kenapa begitu yang Karena tanaman muda kan memerlukan banyak dan
memerlukan untuk kompos atau bahan organik, Pak? Manfaat dari ekoenzim menurut saya sebagai mahasiswa itu sebagai penyubur tanaman atau sebagai kompos organik. Harapannya lebih dikembangkan lagi ya, Pak, karena terlalu banyak juga masyarakat yang menggunakan bahan organik juga atau pupuk organik ke depannya. Ya, pemirsa, selain tak mencerminkan tertib di ruang publik, fenomena parkir kendaraan dan pemasangan papan bunga yang merampas hak pengguna jalan di trotoar merupakan bentuk tindakan melanggar hukum. Ya, trotoar ditujukan dan difungsikan untuk pejalan kaki, namun pada prakteknya kerap kali kita mendapati hak ini diabaikan dan tidak ada tindakan dari yang berwenang. Di Kota Medan, hal ini dapat dijumpai di ruas Jalan Putri Hijau, tepatnya di seputaran kantor Samsat Medan Utara. Di sini parkir kendaraan padat setiap harinya. Selain kendaraan yang diparkirkan menutupi ruas trotoar, bahkan rambu lalu lintas dilarang stop seakan menjadi pajangan tak berarti. Ditambah lagi di daerah ini pemasangan papan bunga sembarangan di badan trotoar dengan atribut talinya yang merampas akses pejalan kaki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 45, definisi trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Pada pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Bagi yang belum tahu ancaman sanksi bagi pelanggar atau penggunaan trotoar sebagaimana mestinya, antara lain diatur di pasal 274 ayat 2. Di mana setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau didenda paling banyak 24 juta rupiah. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau didenda paling banyak Rp250.000. Peraturan lain mengenai trotoar diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Berdasarkan pasal 34 ayat 4 disebutkan, trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Fenomena beralihnya fungsi trotoar menjadi lahan parkir jamak dijumpai di kota-kota besar dengan kepadatan yang tinggi, seakan menunjukkan bahwa hak pejalan kaki masih belum dihormati dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Perilaku menggunakan trotoar tersebut tidak hanya mengganggu, tapi merampas hak pejalan kaki di trotoar masih belum mendapatkan sorotan sepenuhnya dan sering sekali dianggap sebagai angin lalu. Padahal bukan tidak mungkin, pelanggaran di ruang publik ini bila terus dibiarkan seakan memudaya. Pemirsa, cegah stunting, Pemko Binjai gelar pemberian makanan tambahan bagi balita. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, guna mencegah stunting terhadap anak pada usia dini, pemerintah Kota Binjai melalui kecamatan menggelar pemberian makanan tambahan bagi balita. Ya, pemberian makanan tambahan ini merupakan program pemerintah pusat dalam hal pencegahan dan penanganan stunting terhadap anak. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai, sehingga pertumbuhan kembang anak menjadi lambat dan tidak normal seperti anak pada umumnya. Menyikapi program nasional tersebut, pemerintah Kota Binjai gencar melakukan pencegahan stunting yang dilakukan di 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai. Hasil pendataan di Kota Binjai, penderita stunting hanya berkisar 21%.
Musya Ma'ruf Lubis, Camat Binjai Kota, mengatakan saat ini penderita stunting yang ada di Kecamatan Binjai Kota hanya berjumlah 9 orang dan program pencegahan stunting ini gencar dilakukan selama 1 bulan penuh karena sesuai instruksi Wali Kota Binjai. Instruksi Bapak Wali Kota Binjai, kita akan terus berkolaborasi bersama OPD-OPD yang lain agar terus saling bantu bahu-membahu dalam penanganan stunting yang ada di Kota Binjai. Pencegahan stunting di Kota Binjai ini akan terus dilakukan dengan harapan penderita stunting tidak ada lagi di Kota Binjai sehingga perkembangan generasi bangsa bisa lebih baik. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang kakek umur 60 tahun mengayuh sepeda menempuh 3.000 km perjalanan dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat menuju titik 0 km Kota Sabang, Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam. Perjalanan ini rencananya ditempuh seorang diri selama 28 hari. Sejak masih usia muda, terinspirasi melakukan perjalanan jauh, seorang kakek berusia 60 tahun bernama Hari Katulistiwa, warga Kota Bandung, punya keinginan untuk melakukan traveling lintas Pulau Jawa dan Sumatera. Justru niatnya ini tercapai di saat usianya menjelang senja. Hanya bermodalkan keuangan seadanya dan keyakinan serta mendapat dukungan dari komunitas sepeda Kota Bandung, beliau melakukan perjalanan dengan mengayuh sebuah sepeda seorang diri menempuh jarak sejauh 3.000 km menuju titik 0 km Kota Sabang, Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam. Hari Katulistiwa menjelaskan meskipun beliau pernah dipalak di perjalanan tepatnya perbatasan antara Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan, namun beliau masih tetap bersyukur bahwa kondisi kesehatan dan sepeda miliknya sampai saat ini dalam kondisi baik. Sejak melakukan perjalanan dari Kota Bandung sampai di Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, beliau sudah memakan waktu selama 18 hari. Setibanya nanti di Kota Sabang, beliau belum memutuskan apakah akan kembali ke Bandung atau melanjutkan traveling tunggal bersepeda menuju provinsi lain. Bapak dari mana mau kemana tujuan naik sepeda nih, Pak? Dari Bandung tujuan mau ke 0 km Sabang. Jadi Bapak ini mengayuh sepeda ini sendirian? Sendiri. Udah berapa hari Bapak dalam perjalanan? Dari Bandung sampai saat ini, sampai di sini 18 hari. Rencananya sampai ke Sabang itu targetnya berapa hari lagi? 7 hari, 10 hari lah. Jadi selama dalam perjalanan biasanya Bapak itu nginepnya di mana? Di masjid-masjid, kalau nggak di pom bensin. Selama dalam perjalanan, kakek Hari justru banyak mendapat simpati dari warga dan sopir dengan cara memberi bantuan berupa uang ala kadarnya sebagai biaya beliau menuju titik 0 km Kota Sabang. Pemirsa, melihat ribuan ikan yang hidup bergerombol di dalam kolam mungkin sudah biasa. Namun di Mandailing Natal, ribuan ikan dapat disaksikan di aliran sungai. Anehnya, ikan-ikan di lokasi tersebut jinak dan tetap bertahan di lokasi tersebut meskipun berada di aliran sungai bebas tanpa pembatas. Inilah Lubuk Larangan. Lokasi ini berada persis di bawah jembatan di Desa Tambangan Jaya, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Di aliran sungai ini hidup ribuan ekor ikan beragam jenis dengan ukuran besar. Banyaknya ikan penghuni sungai ini keberadaannya sudah ada selama berpuluh tahun. Meski hidup di sungai bebas dan tanpa sekat maupun pembatas, namun ikan tidak beranjak dari lokasi lunak, maksud kami Lubuk Larangan. Meskipun terkadang banjir menerjang kawasan Lubuk Larangan ini, di sungai ini sendiri hidup dan berkembang berbagai jenis ikan, seperti ikan jurung, sibaro, ikan mas, mujahir, nila, lele, dan ikan lainnya. Selain jumlahnya yang mencapai ribuan ekor dan berukuran besar, ikan di sini cukup akrab dan jinak bagi para pengunjung yang ingin menyentuhnya. Untuk masuk dan mengunjungi tempat ini, Anda tidak perlu merogoh kocek alias gratis. Adapun uang yang Anda keluarkan hanya untuk membeli pakan ikan seharga Rp2.000 per bungkusnya. Kalau kita kan dengar cerita juga kan, ini dulu kan kalau asli orang Mandailing ini kan dia kan ada namanya Lubuk Larangan. Ya. Jadi ini dulu ceritanya pawangnya kan orang tua. Iya. Nah jadi pawangnya ini belum dibuka, pawang ini udah meninggal.
Jadi Terus? Pak, ya, terus pawang ini kan beda-beda gitu syaratnya. Jadi nggak ada yang bisa buka. Makanya seperti ini udah puluhan tahun. Waktu udah dijadikan tempat wisata ya Pak? Iya, jadi dijadikan tempat wisata. Lubuk Larangan dikisahkan berawal saat seseorang pawang ikan dengan keahlian khusus. Saat ini sang pawang membatasi pergerakan ikan dan melarang bagi siapa saja untuk tidak mengambil ikan. Namun jika ada nekat untuk mengambilnya, maka bersiaplah mendapatkan masalah. Terdapat waktu-waktu tertentu bagi warga untuk dapat mengambil ikan di Lubuk Larangan. Ada orang yang memang mempunyai kemampuan lebih ya. Dari dulu di Lubuk Landur namanya. Lubuk Landur namanya ada ya yang di apa? Yang di Pasaman. Jadi beliau melihat tempat ini sangat memungkinkan untuk dibuat oleh masyarakat di sini yang bersaudara menyetujui untuk dibuat di sini. Kemudian ini dibuat melalui kelebihan yang dimiliki beliau, ini dibatasinya. Jadi ikan hanya berada pada batas ini aja. Walaupun hujan sedang tinggi, artinya air debitnya naik, bahkan saya dengar air debitnya sampai ke sini nih kalau lagi banjir. Meskipun demikian, ikan di areal sepanjang 100 meter ini masih bisa dipanen dengan syarat menggelar musyawarah masyarakat setempat dan hasilnya diberikan pada anak yatim dan warga kurang mampu di desa tersebut. Pemirsa, wastra Nusantara yakni tenun seperti kerajinan ulos Batak yang menjadi khas suku Batak selain sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Kerajinan ulos Batak ini turut menopang pendapatan ekonomi masyarakat. Sebagai bahan komoditas serta produk eco-fashion yang cukup memiliki peluang pasar yang tinggi melalui pembinaan kelompok penenun ulos dapat meningkatkan produksi dan kualitas sehingga akan menjadi aset daerah yang berharga dan yang ramah lingkungan. Masyarakat Sumatera Utara pada umumnya telah mengenal tenun ulos seperti halnya kerajinan tenun ulos Batak di Taput. Secara umum kegiatan penenun atau disebut dengan marotun ini sudah merupakan aktivitas masyarakat secara turun-temurun dan sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga. Tenun ulos berbentuk selendang dengan panjang dan lebar tentu dalam tradisi adat Batak. Peranan ulos sangat dominan sebagai salah satu kebutuhan dalam kegiatan adat Batak dan tentu ulos memiliki harga nilai jual yang berbeda sesuai dengan ragam motif serta tingkat kesulitan pembuatannya yang dibuat oleh penenun atau perajin berbagai produksi kreasi ulos Batak. Selain itu, berbagai style yang dapat diproduksi dengan mengusung tema ulos Batak ini memiliki pangsa pasar yang luas di pasaran menjadi kebutuhan komersil dan tren fashion bagi para pelaku ekonomi kreatif. Demikian halnya dengan kelompok binaan penenun ulos di Tarutung dengan pendampingan dan dukungan dari Dekranasda Taput yang telah digulirkan kepada penenun ulos dan kelompok UMKM. Menurut para penenun, hal tersebut telah mendongkrak laju pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat para petenun ulos secara perlahan meski diakui belum pulih secara normal. Dalam melestarikan budaya dan warisan leluhur dalam pembuatan ulos Batak di tengah masyarakat, menurut salah satu penenun dari kelompok tenun kelompok Pancasila, maksud kami Kampung Pancasila di Desa Sangkaran Ruslia Panggabean, menurutnya selain itu juga dengan telah adanya motivasi dan dukungan berbagai pihak seperti Pemda melalui Dekranasda Taput dan pihak lain, maka peningkatan ekonomi masyarakat dari produksi dan hasil penjualan ulos di kalangan penenun lokal dapat terus meningkatkan ekonomi dari tahun ke tahun sebelumnya akibat dampak imbas COVID-19 seperti pembatasan kegiatan pesta-pesta adat. Semoga tenun kami masih berjalan lagi lebih seperti dulu sebelum COVID. Itulah yang kami harapkan, Amang. Mudah-mudahan ada perubahan lebih meningkat lagi secara ekonomi tenun ini, Mang. Pemirsa, olahraga bulu tangkis di Indonesia semakin populer seiring meningkatnya minat anak-anak untuk berlatih dan bermimpi menjadi atlet berprestasi hingga di tingkat dunia. Guna mencapai atlet berprestasi tersebut dibutuhkan pembinaan sejak usia dini dari klub-klub olahraga sebagai tempat pengenalan pelatihan dan pertandingan. Pencapaian melahirkan atlet berprestasi membutuhkan waktu dengan cara pembinaan yang berjenjang dimulai dari sejak usia dini. Dengan upaya pembinaan tersebut guna menggali talenta bulu tangkis anak usia sejak dini untuk dapat membentuk atlet yang sukses hingga ke kancah internasional.
Salah satu klub bulu tangkis di Kota Medan, PB Angsapura, dalam kesehariannya berperan membina dan melatih anak-anak usia dini. Dengan memiliki 4 lapangan bulu tangkis, para pelatih berpengalaman membina anak-anak usia dini di Gedung GOR Angsapura Jalan Arif Rahman Hakim Medan. Sebagai wadah pembinaan atlet bulu tangkis, PB Angsapura Medan telah banyak meraih berbagai prestasi kejuaraan mulai dari tingkat regional, nasional untuk anak usia dini. Pelatih PB Angsapura Medan, Armanda Sembiring, mengatakan 5 orang anak didiknya kini telah mengikuti pelatihan kejuaraan Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang. Sebagai pelatih berpengalaman yang sudah puluhan tahun membina anak usia dini di Kota Medan, menjelaskan untuk mewujudkan atlet berprestasi membutuhkan proses yang tidak instan ataupun waktu yang singkat. Pembinaan olahraga secara berjenjang perlu dilakukan sejak usia dini dengan rutin melakukan pelatihan dan mengikuti pertandingan. Pembinaan atlet anak usia dini sangat penting dalam pembibitan pelatihan olahraga dan merupakan barometer untuk melahirkan atlet berprestasi. PB Angsapura sudah lebih kurang hampir 20 tahun. Jadi 20 tahun sampai saat sekarang ini masih aktif membina atlet-atlet yang dari pra usia dini, anak-anak, pemula, pra usia dini lah yang bisa kita lihat nanti bakatnya ke depan gitu. Jadi kalau sekarang ini ya kita harus ya mengusahakan lebih banyak atlet yang dibina yang pra usia dini. Karena kedepannya semua klub berlomba-lomba memang untuk membina atlet yang sejak dini lah. Maupun pelatihan olahraga bulu tangkis dilakukan PB Angsapura siap melahirkan atlet berprestasi serta menyumbangkan bibit unggul di tingkat nasional dan juga internasional. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Ziva Zahriani. Selamat sore dan sampai jumpa.